Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kesyukuran kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat taufik, sehingga dengan nikmat ini kita bisa mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kita berharap semoga nikmat ini senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Baik jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada subuh hari ini ayat yang akan kita tadabburi bersama adalah ayat yang terdapat pada surah Al-Anbiya ayat 95. Surah Al-Anbiya ayat 95. Baik, silakan. Silakan dibaca. Annahum, coba diulang satu kali lagi. Baik. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, haram bagi penduduk suatu kampung yang telah kami matikan, yang telah kami wafatkan. Haram bagi penduduk kampung yang sudah kami matikan, yang sudah kami wafatkan. Haram bagi mereka untuk kembali lagi ke dunia. Ya, ini ayatnya ya. Jadi haram bagi penduduk suatu kampung yang sudah kami matikan, yang sudah kami wafatkan, haram baginya untuk kembali lagi ke dunia. Taib jamaah sekalian, kita baca beberapa keterangan ulama tafsir, karena ayat Al-Quran itu ya hendaklah kita pahami dengan pemahamannya ahlinya. Tidak boleh kita memahami ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman sendiri, tapi kita harus kembalikan pemahaman ayat Al-Quran kepada ahlinya, yaitu para ulama tafsir. Taib, yang akan saya sebutkan di sini adalah para ulama tafsir dari madhab Syafi'i. Ya, sebab ada ulama tafsir dari madhab Maliki ada, madhab Hambali ada,
Di setiap madhab itu pasti ada ulama-ulama tafsirnya. Maka jamaah sekalian, saya akan sebutkan di sini beberapa keterangan ulama tafsir dari madhab Syafi'i. Yang pertama, dan ini yang paling terkenal adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir salah satu ulama tafsir yang bermadhab Syafi'i. Beliau berkata, ketika menyebutkan ayat ini, menjelaskan maknanya, kata beliau, qala Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Nabi. Pernah didoakan oleh Nabi dan doanya Nabi diterima. Doanya Nabi kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan kepadanya ilmu agama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Ini doanya Nabi khusus kepada Ibnu Abbas. Ya Allah, pahamkan kepadanya ilmu agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Maka Ibnu Abbas itu adalah sahabat terbaik nomor 1 dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Ibnu Katsir berkata, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas tentang ayat ini. Apa makna ayat ini? Kata beliau, qadaran muqaddara anna ahla kulli qaryatin ahlaku annahum la yarji'una ila dunya qabla yaumil qiyamah. Ini kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas bahwa qadaran muqaddara, sudah ditentukan oleh Allah. Sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dan tidak bisa berubah. Tidak bisa dirubah lagi. Sebab segala sesuatu yang sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah tidak bisa dirubah. Maka di sini Ibnu Abbas mengatakan qadaran muqaddara, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Apa itu? Bahwasanya setiap penduduk kampung yang telah dimatikan oleh Allah, maka mereka tidak akan mungkin lagi kembali ke dunia sebelum datangnya hari kiamat. Mereka tidak akan mungkin lagi kembali ke dunia sebelum datang hari kiamat. Ini keterangan Ibnu Abbas dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Yang kedua, ada ulama tafsir dari madhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Baghawi. Ini terkenal juga. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau Ma'alimut Tanzil, beliau berkata makna ayat itu adalah annahum la yarji'una ila dunya, bahwasanya orang yang sudah diwafatkan oleh Allah, sesungguhnya mereka itu tidak akan mungkin lagi kembali ke dunia. Tidak mungkin. Kemudian satu lagi ulama tafsir yang terkenal juga dari madhab Syafi'i, yaitu Al-Imam As-Suyuti. Ini yang paling terkenal di Indonesia. Al-Imam As-Suyuti dalam tafsir beliau, tafsir Al-Jalalaini, ada tafsir Jalalain, ya, beliau berkata tentang ayat ini, mumtani'un ruju'uhum ila dunya. Ya, mustahil kata beliau, mumtani', tidak mungkin, mustahil bagi mereka yang sudah dimatikan oleh Allah untuk kembali lagi ke dunia. Mumtani', tidak mungkin dan mustahil. Ini keterangan para ulama tafsir yang merupakan pakar-pakar dalam bidang Al-Quranul Karim. Maka jamaah sekalian, dari ayat yang kita bacakan tadi, banyak pelajaran yang kita bisa petik. Banyak ilmu yang bisa kita ambil dari satu ayat ini. Tetapi jamaah sekalian, pada subuh hari ini karena waktu terbatas, kita akan menyebutkan dua saja. Dua ilmu penting yang kita bisa ambil dari satu ayat Al-Quran ini. Yang pertama jamaah sekalian, yang pertama yang kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah terkait dengan masalah akidah. Kaitannya dengan masalah keyakinan dan akidah Islam. Yaitu tentang orang yang sudah mati, itu tidak bisa kembali ke dunia. Ini pertama.
Ini pahami, yakini, jadikan sebagai akidah Islam. Keyakinan Islam, keyakinan yang benar dalam agama kita, bahwa orang yang sudah mati, betul-betul mati ya, bukan bila orang mati suri, ya belum mati, bila mati. Ini sudah mati betul, sudah tidak ada nyawanya, diponis dan dipastikan dia sudah meninggal. Maka akidah kita umat Islam, bahwa mereka yang sudah mati, siapapun orangnya, siapapun dia, walaupun Nabi, tidak mungkin kembali ke dunia. Itu satu. Ya, kalau ada orang yang berkata, bahwa saya ketemu dengan si fulan padahal sudah mati. Kalau ada orang yang berkata bahwa ada orang yang mati bisa kembali ke dunia, ia datang menjenguk keluarganya, bertemu dengan keluarganya. Kalau ada orang yang berkata demikian, jangan benarkan. Tidak boleh kita benarkan, walaupun penceramah, walaupun ustadz, walaupun kiai, walaupun habib, siapapun dia. Ketika dia mengucapkan sesuatu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ucapannya ditolak. Tidak boleh kita terima, walaupun dia hebat ilmunya, siapapun dia. Itu keyakinan kita. Kata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadu qawluhu wa yurad illa sahibu hadal qabr. Setiap orang, siapapun dia, setiap orang bisa diterima ucapannya, bisa ditolak. Siapapun dia bisa diterima, bisa ditolak. Illa, kecuali sahibu hadal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Beliau menunjuk ke kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ucapan Nabi Muhammad yang tidak bisa ditolak. Kenapa? Karena ucapan Nabi Muhammad pasti benar, tidak ada yang salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Semua yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa qad ajma'al muslimun, semua ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan di antara umat Islam, ala anna man istabala lahu sunnatur rasul, bahwasanya barang siapa yang sudah jelas baginya hadis Nabi, ucapan Nabi sudah jelas baginya, sunnah Nabi jelas baginya, fala yahillu lahu ay yada'aha liqauli ahad, maka tidak boleh bagi orang itu meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan ucapan Nabi karena ucapan orang. Tidak boleh. Kalau sudah ada ucapan Nabi sampai kepada kita, Nabi bersabda begini, maka tidak boleh kita meninggalkan ucapan Nabi kemudian ingin mengambil ucapan orang lain, walaupun ulama. Maka jamaah sekalian, ini yang pertama ya, dari ayat ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa orang yang sudah meninggal tidak mungkin kembali ke dunia. Tidak mungkin. Ya. Dan banyak ayat di Al-Quran, banyak ayat, bukan hanya ayat ini, banyak sekali ayat di Al-Quran. Ya, di antaranya juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Yasin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yasin, awalam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Kata Allah, tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya betapa banyak penduduk kampung yang telah kami matikan, maka sesungguhnya mereka yang sudah kami matikan itu tidak akan mungkin kembali ke dunia. Ini jelas ayatnya. Ya, berkata Imam Al-Qurtubi, salah satu ulama tafsir dari madhab Maliki. Al-Qurtubi berkata, wa hadhil ayah raddun ala man za'ama anna minal khalqi may yarji'u qabla al-qiyamati ba'dal maut. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, ayat ini merupakan bantahan. Ayat ini merupakan bantahan bagi siapapun yang mengklaim bahwasanya ada satu makhluk dari makhluk ciptaan Allah yang bisa kembali ke dunia setelah mati. Ini ayat bantahan kepada mereka yang mengklaim, yang berpandangan bahwa ada satu makhluk
dari makhluk ciptaan Allah yang bisa kembali ke dunia setelah mati. Tidak ada jamaah sekalian. Sudah, orang sudah mati tidak kembali. Kemudian jamaah sekalian, banyak ayat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idha hadara ahadahumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah, wa min waraihim barzakhul ila yaumi yub'atsun. Kata Allah menceritakan tentang mereka sudah mati dan ingin kembali ke dunia, minta kembali ke dunia untuk beramal. Apa kata Allah? Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu hanya omong kosong, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka, orang yang mati itu di hadapan mereka ada barzakh. Ada barzakh. Makanya biasa kita dengar alam apa? Alam barzakh. Kata Allah, wa min waraihim, di hadapan mereka orang yang mati itu ada barzakh sampai hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan barzakh? Biasa kita ucapkan alam barzakh. Ya, apa itu alam barzakh? Maksudnya apa itu barzakh? Taib. Barzakh dijelaskan oleh para ulama tafsir juga. Ya, salah satu ulama tafsir dari kalangan tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Ya. Taib. Barzakh kata Mujahid, ini ulama tafsir tabi'in, barzakh adalah hijabun bainal mayyiti warruju'i ila dunya. Barzakh artinya penghalang. Jadi barzakh adalah penghalang. Penghalang yang menghalangi orang yang meninggal untuk kembali ke dunia. Jadi barzakh artinya penghalang, sesuatu yang menghalangi manusia untuk bisa kembali ke dunia. Bagaimana mungkin ada orang mati kembali ke dunia sementara Allah sudah memberikan apa? Barzakh. Penghalang yang tidak bisa, yang menghalangi manusia untuk kembali ke dunia. Taib. Satu lagi jamaah sekalian, banyak dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat Nabi. Beliau berkata bahwa Nabi pernah ketemu dengan saya. Setelah itu Nabi bertanya kepada saya, "Mali araka munkasira?" Wahai Jabir, kenapa saya lihat kamu sedih? Saya melihat kamu sedih, ada apa denganmu? Maka Jabir berkata, "Ya Rasulullah, qutila abi yawma Uhud wa taraka iyalan wa daina." Ya Rasulullah, saya sedih karena bapakku, ayahku telah meninggal pada perang Uhud. Ayah beliau, ya Abdullah ibn al-Haram namanya, meninggal pada perang Uhud. Sementara ayahku meninggalkan banyak keluarga dan ada utang. Saya sedih. Banyak keluarga dan banyak utang yang dia tinggalkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Jabir, afala ubashshir bima yalqallahu bihi abak?" Wahai Jabir, maukah aku berikan kabar gembira kepadamu? Maukah saya berikan kabar gembira kepadamu tentang apa yang telah Allah berikan kepada ayahmu setelah dia meninggal? Luar biasa. Maukah aku berikan berita gembira ini kepadamu? Maka Jabir mengatakan, iya. Ya Rasulullah, apa yang telah Allah berikan kepada ayah saya sepeninggalnya? Maka kemudian Nabi mengatakan, ma kallamallahu ahadan illa mi wara'i hijab. Nanti kalau orang sudah meninggal, ketika diajak bicara oleh Allah, dihisab oleh Allah, maka mereka akan dihisab lewat hijab. Lewat hijab. Adapun bapakmu, adapun ayahmu, kata Nabi, fayukallimuhu kifaha. Adapun ayahmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan beliau dan mengajak bicara beliau tanpa ada hijab, langsung berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berkata kepada ayahmu, tamanna alayyah u'tika. Allah berkata kepada ayahmu, wahai Abdullah ibn al-Haram, silahkan berangan-angan.
Mintalah sesuatu kepadaku, minta apa yang kamu mau saat ini. Mintalah apa yang kamu mau, saya akan kasih. Apa saja yang kamu mau, mintalah, saya akan berikan apa yang kamu minta. Maka Jabir berkata, ya Allah, satu saja permintaan saya, tidak banyak-banyak. Apa itu? Ya Allah, tuhyini fa'uqtal saniyan. Ya Allah, bisakah saya dihidupkan kembali? Bisakah saya dihidupkan kembali, kemudian dikembalikan ke dunia, kemudian saya bisa berjihad lagi, terbunuh lagi yang kedua kalinya. Saya mau mati 2 kali dalam jihad. Itu permintaan saya. Ya Allah, bisakah saya dihidupkan kembali ke dunia, kemudian saya ingin pergi berjihad lagi, mati kedua kalinya. Itu permintaan saya. Kenapa jamaah sekalian? Sebab orang yang mati syahid luar biasa. Luar biasa kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Masya Allah, subhanallah. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa orang yang mati syahid itu disyahidi indallahi sittu khisal. Kata Nabi, orang yang mati syahid itu mendapatkan 6 kemuliaan dari Allah, diberikan 6 kemuliaan di hari kiamat. 6. Ya, kata Nabi dalam hadis, yughfaru fi awwali duf'atin min dami. Pada awal darahnya menetes, ketika darah sudah menetes, langsung dosanya diampuni. Ketika menetes darahnya, semua dosanya diampuni. 7, 6 ya. Salah satu di antaranya juga disebut oleh Nabi, wa yuzawwaju thintaini wa sab'ina zawjatan min al-huril 'ain. Akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Diberikan kepadanya 72 bidadari di surga. Subhanallah. Wa yasma'una fi sab'ina min aqaribi. Dan dia akan memberikan syafaat nanti kepada keluarganya 70 orang. 70 orang dia akan beri syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya ini sahabat berkata, ya Rasulullah, satu permintaanku, kembalikan ke dunia. Maukah lagi berjihad supaya mati lagi kedua kalinya. Subhanallah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, qad sabaqa minni annahum ilaiha la yarji'un. Wahai Jabir, sudah saya tetapkan, sudah saya takdirkan, sudah saya tentukan bahwasanya mereka yang sudah meninggal tidak mungkin kembali ke dunia. Jelas ya? Ya, jelas. Ketika Jabir ingin kembali ke dunia untuk kembali berjihad, apa kata Allah? Sudah saya tentukan, saya sudah takdirkan, tetapkan bahwasanya annahum ilaiha la yarji'un, bahwasanya mereka yang sudah meninggal tidak mungkin bisa kembali ke dunia untuk beramal. Selesai sudah waktu beramal. Jamaah sekalian, ini ayat dan hadis saya sampaikan, saya pikir jelas. Ya, maka kuatkan akidah kita, kuatkan keyakinan kita, wahai umat Islam, bahwa orang yang sudah meninggal tidak akan kembali ke dunia. Tidak akan. Tidak ada orang yang mati kembali ke dunia. Kalau ada cerita-cerita itu dusta. Jangan percaya. Ada sebagian orang bercerita, ya kalau ada orang sudah meninggal, hari ketiga kembali, hari ketujuh kembali, minta dipotongkan kambing, minta ini. Itu bohong, dusta, jangan benarkan. Tidak ada orang yang mati kembali, tidak ada. Tidak benar itu. Walaupun disebutkan oleh orang-orang yang berilmu, jangan percaya. Sekali lagi, kita lebih yakin dengan ayat-ayat Allah, kita lebih yakin dengan hadis-hadis Rasulullah, sebab Allah tidak pernah salah dan Nabi tidak pernah salah. Adapun manusia, walaupun ulama bisa salah. Jangan ada yang berkata tidak mungkin ulama salah. Jangankan ulama, Abu Bakar pernah salah. Kalau kita mau berbicara ulama, siapa yang lebih hebat ilmunya daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Mereka pernah salah. Mereka manusia biasa. Apalagi hanya ustaz. Semua imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ada kesalahan mereka. Manusia biasa, wajar.
Tidak ada manusia yang maksum. Imam Malik ada kekeliruan beliau. Imam Malik mengatakan, ya, puasa Syawal itu Imam Malik. Puasa Syawal kata Imam Malik bid'ah. Imam Malik, coba bayangkan. Kesalahan fatal dari beliau rahimahullah. Ya, apakah kita berkata tidak mungkin salah? Itu salah, keliru, bertentangan dengan hadis. Sebab Nabi menyebutkan ya man shama ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia puasa 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Itu hadisnya jelas. Kalau Imam Malik mengatakan bid'ah, ditolak ucapan beliau. Makanya Imam Malik tadi berkata, setiap orang bisa diterima pendapatnya, bisa ditolak, kecuali penghuni kubur. Kalau Imam Malik saja bisa salah, apalagi imam kampung. Ya kan? Siapapun bisa salah, termasuk saya. Bagaimanapun hebatnya ilmu seseorang, pasti ada kesalahan. Tidak mungkin tidak. Imam Abu Hanifah, bayangkan, Al-Imam Abu Hanifah itu berpendapat boleh perempuan menikah tanpa wali. Itu pendapat Imam Abu Hanifah itu. Apakah diterima? Boleh menikah, perempuan boleh menikah tanpa ada wali. Diterima kau ucapan beliau? Ditolak. Kenapa ditolak? Bertentangan dengan hadis. Apa kata Nabi? La nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali harus ada wali. Itu jelas. Maka jangan pernah kita berkata, tidak mungkin kiai salah, tidak mungkin habib salah. Semua bisa salah. Maka segala ucapan manusia harus kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah jamaah sekalian, di sini saya ingin ingatkan. Dan ini heboh di medsos. Ya, ceramah-ceramah Habib, khurafat yang disampaikan. Di antara khurafat yang disampaikan adalah ya bahwa ada Habib-Habib yang ketemu Nabi, bukan di mimpi, di alam nyata ketemu Nabi Muhammad. Coba, luar biasa. Ya. Disampaikan di ceramah-ceramah di depan manusia, disampaikan bahwa Ar-Rifai, Ahmad Ar-Rifai, ini ulama tapi berdusta atas nama ulama. Ahmad Ar-Rifai katanya pernah ziarah kubur. Ketika sampai di kubur Nabi, Ar-Rifai mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Ketika Ar-Rifai menyampaikan salam ke kuburan Nabi, tiba-tiba keluarlah tangannya Nabi dari kubur. Coba bayangkan, keluarlah tangan Nabi dari kubur, kemudian dicium oleh Ar-Rifai. Dari mana itu? Khurafat. Coba. Subhanallah. Kalau itu tadi masih tangannya yang keluar, bukan badannya. Tapi itu pun tidak bisa diterima. Khurafat. Dusta. Iya. Ada yang lebih parah. Ya, ada yang lebih parah. Seorang dai dari Kalimantan. Parah betul. Dia sendiri ceritakan di depan manusia ketika berceramah. Disampaikan di depan manusia. Dia bilang apa? Bisa Bapak lihat di YouTube ceramahnya. Terkenal orang ini, terkenal. Setiap tahun dirayakan kematiannya. Beliau sudah meninggal, semoga Allah ampuni beliau. Tapi efek dari ceramahnya sampai sekarang berbahaya. Dihormati oleh manusia, didengarkan ucapannya. Seakan-akan kalau sudah ini bilang, tidak bisa ditawar lagi. Pokoknya pasti diterima saja. Dia ceramah, dia mengatakan begini. Ketika saya datang ke kuburnya Nabi, berziarah di kubur Nabi, maka dari jauh tiba-tiba Nabi keluar dari kubur, bergoyak kubur Nabi katanya. Langsung Nabi keluar. Coba bayangkan, Nabi keluar dari kuburnya. Setelah itu langsung datang ke saya, langsung mendatangi saya dan mencium lutut saya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Subhanallah. Lihat. Dia bilang begitu, Pak. Itu bukan fitnah. Silakan lihat di YouTube. Ditonton ribuan manusia menyaksikan ceramah seperti ini. Coba bayangkan.
Bukankah ini penghinaan kepada Nabi Muhammad? Ini tidak sadar menghina Rasulullah SAW. Masa Nabi keluar mencium lutut? Subhanallah. Kenapa mereka sampaikan ceramah seperti itu? Ada kepentingan. Orang-orang masyarakat kita Indonesia itu kalau sudah berbicara Habib itu kan dianggap keturunan Nabi Muhammad. Wah, keturunan Nabi Muhammad. Masyarakat kita kalau sudah mengatakan Habib, pokoknya kalau Habib yang bilang biar tidak sesuai dengan ayat, pokoknya Habib terima saja. Hilang akal sehat manusia kalau Habib yang bilang. Tapi kalau saya yang bilang, Pak, mana ada orang percaya? Biar mungkin saya sampaikan ayat, orang tidak percaya. Apa tong kau itu? Anak-anak ingusan. Padahal yang sampaikan ayat-ayat Al-Quran. Coba. Maka jamaah sekalian, bentengi akidah kita. Jangan terpengaruh dengan siapapun kalau itu tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jangan terpengaruh. Kita jelas bagi kita. Taraktu fikum syai'ain, kata Nabi. Aku tinggalkan pada kalian 2 pusaka hebat. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu. Kamu tidak akan sesat kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kamu tidak akan sesat. Kitabullahi wa sunnati. Kitab Allah dan hadis Nabi. Ya. Terlalu banyak khurafat. Jamaah sekalian. Ya, banyak. Subhanallah. Jamaah sekalian. Ya, andai kata Nabi bisa kembali ke dunia, ini logika saja sebelum kita berbicara tadi. Mungkinkah Nabi kembali ke dunia? Kalau dilihat dalam mimpi bisa, karena ada dalilnya. Kalau Nabi dilihat dalam mimpi boleh, bisa, kita benarkan. Kalau ada berkata saya melihat Nabi, bertemu Nabi, di mana bertemu? Dalam mimpi, oke. Dan kita ingkari. Kenapa? Karena ada hadis. Apa kata Nabi? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh betul-betul dia telah melihatku. Itulah saya. Kenapa? Fa innahu la yatamatsalu li. Fa inna syaitan, karena syaitan tidak bisa menyerupai saya. Syaitan tidak bisa menyerupai saya. Maka kalau ada orang melihat saya dalam mimpi, betul-betul itu misalnya, bukan setan itu. Karena setan bisa menyerupai saya. Tapi beda kalau selain Nabi. Kalau Anda bermimpi dilihatangi oleh orang yang mati, ya, itu belum tentu orang mati, bisa jadi setan itu. Apalagi kalau dia bilang, kenapa kau tidak pernah bawa pisang di kuburku? Datang-datang bawa pisang ya. Apalagi mengajar ajaran salah. Wah, itu pasti setan. Tapi kata Nabi, siapa yang melihatku dalam mimpi, betul-betul saya yang dia lihat. Ya, dalam mimpi bisa. Ya, tetapi ya perlu juga dicek ya orang yang bermimpi ini siapa. Kemudian ya kalau ada orang mengatakan saya bermimpi ketemu Nabi, tanya dia bagaimana ciri-ciri Nabi yang Anda lihat. Kan ada ciri-cirinya Nabi itu. Ada di hadis-hadis, Nabi itu begini badannya, rambutnya begini, begini, kulitnya warnanya, ada di hadis. Dijelaskan fisiknya Nabi, lengkap. Ada kitab berjudul Syama'ilul Muhammadiyah, kitab yang khusus menjelaskan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal dicocokkan dengan ciri-ciri yang ada di hadis. Kalau sesuai ya dibenarkan. Tapi kalau tidak, saya mimpi ketemu Nabi. Bagaimana Anda lihat? Masya Allah. Saya lihat Nabi itu wajahnya bercahaya sekali. Keluar cahaya di wajahnya. Bersih mukanya. Maksudnya bersih bagaimana? Tidak ada jenggotnya. Maka kita katakan setan itu yang Anda lihat. Kenapa? Karena Nabi panjang jenggotnya. Kita harus cocokkan dengan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di alam nyata tidak. Di alam nyata Nabi tidak pernah dilihat. Tidak pernah ketemu Nabi di alam nyata. Tidak ada itu. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, tidak ada. Jangan benarkan. Sekali lagi, kalau di alam nyata. Para ulama telah berbicara, para ulama besar telah berbicara tentang hal ini.
Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama besar dari madhab Syafi'i, ahlul hadis, penulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata, ya di sini banyak saya tulis sebenarnya, ucapan-ucapan ulama tentang apakah bisa ketemu Nabi di alam nyata. Ulama-ulama berkata, Al-Imam As-Sun'ani ini ulama besar dari Yaman. Ulama besar dari Yaman, As-Sun'ani, penulis kitab Subulus Salam. Subulus Salam ini syarah kitab Bulughul Maram. Sudah diterjemahkan kitabnya dan dipelajari di pesantren. Di pesantren dipelajari kitab beliau Subulus Salam. Karya Al-Imam As-Sun'ani. Apa kata Al-Imam As-Sun'ani? Beliau berkata, As-Sun'ani berkata, fa illam yakun hadzal qaul min aqwali ahli al-junun wa illa fala jununa fil aqwal. Kata beliau, kalau ada orang yang berkata bahwa saya ketemu Nabi di alam nyata, kata beliau, kalau ini dianggap bukan ucapan orang gila, maka kalau begitu tidak ada lagi gila di dunia ini. Maksudnya apa? Ini ucapan orang gila. Kalau ini dianggap bukan ucapan orang gila, maka tidak ada orang gila di dunia ini. Kata beliau, orang gila ini ngomong begini. Kata siapa? Kata Imam As-Sun'ani. Ad-Dahabi, Al-Imam Ad-Dahabi, salah satu ulama hadis, ulama sejarah, mengatakan Dajjalul Muftarid. Orang yang mengatakan ketemu Nabi di alam nyata, Dajjal. Apa Dajjal? Pembohong, pendusta besar. Banyak ulama. Para ulama tafsir berkomentar. Al-Imam Al-Alusi, salah satu ulama tafsir dari negeri Andalusia, punya tafsir kitabnya Ruhul Ma'ani. Beliau berkata, ya, kata beliau, sahabat saja tidak pernah ada ketemu Nabi Muhammad. Pernah ada sahabat ketemu Nabi Muhammad setelah Nabi meninggal? Padahal waktu itu sahabat sangat butuh ketemu Nabi Muhammad. Kenapa? Terjadi perbedaan, terjadi keributan. Pernah terjadi keributan di antara mereka. Ya kan? Ya, terjadi banyak masalah-masalah yang terjadi. Tapi pernahkah ada di antara mereka langsung datang ke Nabi, ketemu Nabi, minta Nabi keluar menyelesaikan masalah? Tidak ada. Tidak ada. Di masa Umar bin Khattab, pernah terjadi musim kemarau. Terjadi musim kemarau. Kering, semuanya kering, hewan mati, tanaman mati. Berat musim kemarau yang panjang, tidak pernah turun hujan di masa Umar. Maka Umar mendatangi pamannya Nabi Abbas. Apa kata Umar? Dulu ketika Nabi hidup, kami meminta Nabi Muhammad untuk berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Maka sekarang karena Nabi sudah meninggal, maka kami datangi Anda, paman Nabi. Tolonglah engkau berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan kepada kami. Lihat Umar. Seandainya Nabi bisa kembali ke dunia, maka sudah datang saja Umar ke kubur Nabi. Ya Rasulullah, keluar dulu berdoa ya. Dah ada jemaah sekalian. Ini coba, ya, sesekali kita gunakan akal beragama. Pakai akal sehat loh. Ya, terjadi khilaf di masa Nabi, sudah Nabi meninggal. Terjadi perbedaan pendapat antara Aisyah istri Nabi dengan Ali bin Abi Thalib, menantu beliau. Ada sedikit perbedaan pandangan waktu itu. Antara siapa? Antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Terjadi perbedaan pandangan. Sampai terjadi keributan waktu itu. Sampai kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha itu meninggalkan Madinah pergi ke Basrah. Pertanyaannya, ketika terjadi begitu, apakah Nabi keluar menyelesaikan masalah mereka? Ini butuh ini. Sebab yang berselisih adalah istri Nabi dan menantu beliau Ali. Dan masing-masing ada pengikutnya. Bahkan sempat terjadi ya
perkelahian waktu itu. Tapi kemudian Allah selamatkan mereka, Allah kembalikan mereka pada jalan yang benar. Tapi pertanyaannya jamaah sekalian, ketika terjadi keributan semacam itu, apakah Nabi keluar? Mengatakan, jangan. Dah ada. Mereka selesaikan dengan ayat, dengan hadis. Mereka sudah ada petunjuk dari Nabi, kalau begini ini solusinya. Mereka kembalikan kepada ayat dan hadis menyelesaikan masalah. Bukan kembali ke Nabi. Nabi sudah wafat. Seandainya Nabi bisa kembali ke dunia, maka harusnya Nabi mencegah Aisyah untuk pergi ke Basrah. Jangan kau pergi. Kenapa kau tinggalkan ini? Coba jamaah. Banyak lagi kita bisa. Ya. Jadi sekali lagi jangan pernah percaya. Jangan percaya dengan cerita-cerita. Ada orang katanya ketika merayakan Maulid, tiba-tiba muncul Nabi Muhammad itu. Coba. Sementara merayakan Maulid ketika berdiri membaca syair-syair, maka datanglah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang. Dusta. Tidak bisa kita benarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua jamaah sekalian dari ayat yang kita bacakan tadi, bahwasanya ketika orang sudah diwafatkan oleh Allah, tidak mungkin kembali ke dunia. Maka di sini jamaah sekalian, hendaklah kita memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Gunakan dengan baik. Manfaatkan kesempatan berharga yang Allah berikan kepada kita ketika kita masih hidup. Manfaatkan betul untuk beramal. Sebab kalau kita sudah meninggal, sudah tidak ada waktu beramal. Anda mau sholat tidak bisa. Anda mau berzikir tidak bisa. Tidak ada. Hilang kesempatan beramal. Maka sebelum kita diwafatkan oleh Allah, manfaatkan kehidupan dunia kita. Sebab kalau kita sudah meninggal, la yarji'un, Allah tidak membiarkan kita kembali ke dunia untuk beramal. Jamaah sekalian, betapa banyak orang yang sudah meninggal mendahulu kita menyesal. Subhanallah. Menyesal. Banyak saudara kita menyesal. Bukan hanya orang yang tidak sholat menyesal, yang sudah meninggal ini. Bukan hanya orang yang tidak sholat menyesal, yang sholat pun menyesal. Semua orang yang meninggal menyesal. Tidak ada yang tidak. Menyesal semuanya. Mana dasarnya menyesal semuanya? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Kata Allah, saya bersumpah dengan hari kiamat. Dan saya bersumpah dengan jiwa-jiwa yang menyesali dirinya di hari kiamat. Saya bersumpah dengan jiwa-jiwa yang amat sangat menyesali dirinya setelah dia mati. Siapa yang dimaksud pada ayat itu? Jiwa-jiwa yang menyesali dirinya. Siapa yang dimaksud? Jiwa yang mana? Para ulama tafsir mengatakan jami'un nufus, semua jiwa. Semua jiwa yang meninggal akan menyesali dirinya. Jiwa yang baik menyesal, jiwa yang buruk lebih-lebih. Kenapa jiwa yang baik menyesal? Dia menyesal. Kenapa ketika di dunia solatnya hanya 5 waktu saja? Kenapa dia tidak solat sunnah? Menyesal. Kenapa ketika dia solat duha hanya 2 rakaat? Kenapa bukan 4? Orang yang bersedekah menyesal. Kenapa ketika saya bersedekah tidak pernah mengeluarkan yang merah? Kenapa selalu cari uang kecil? Menyesal. Kenapa ketika saya baca Al-Quran, hanya baca Al-Quran di bulan Ramadan, setelah Ramadan selesai juga? Menyesal. Semua akan menyesal. Yang baik menyesal. Apalagi jamaah sekalian ketika dia melihat saudaranya ditinggikan derajatnya di surga. Baik, di situ kenapa saya menyesal? Ada orang yang ditinggikan, dia di bawah, saudaranya di atas. Padahal sama-sama dulu pengajian di masjid, tapi saudaranya paling atas di surga, dia paling bawah. Menyesal. Kenapa menyesal? Karena ketika dia di dunia, ya hanya sholat 5 waktu. Kalau sudah selesai sholat waktu, keluar dia tidak sholat rawatib, kurang sholatnya. Padahal Nabi SAW mengatakan,
Ketika ada sahabat meminta ingin bersama Nabi di surga, ya Rasulullah, saya ingin bersama kamu di surga, surga Al-Firdaus. Apa kata Nabi? Kalau kamu ingin bersama saya di surga, fa'inni bikasratis sujud. Tolonglah saya, perbanyak sujudmu. Perbanyak sujud, maksudnya perbanyak solatmu. Semakin banyak solatmu, maka akan semakin tinggi derajatmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau solat kita hanya sedikit, ya surga-surga loh. Ustaz, biarin Ustaz deh, yang penting surga. Tidak bisa. Jangan begitu. Anda akan menyesal. Sebab setiap surga berbeda nikmatnya dengan surga yang lain. Orang yang tidak puasa atau puasanya hanya puasa Ramadan, tidak puasa Syawal, tidak, walaupun dia juga mendapatkan kebaikan, tetapi kurang kebaikan yang dia dapatkan. Kalau yang baik saja menyesal, apalagi yang jelek, yang tidak sholat, yang tidak puasa, luar biasa. Ya, saya tutup. Allah Ta'ala mengatakan di Al-Quran tentang mereka yang dulu bermaksiat kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak pokoknya dia tidak kerjakan perintah Allah. Allah ceritakan di Al-Quran, ya, kata Allah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ini ayat yang sering kita dengarkan di subuh Jumat, surah As-Sajdah. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, seandainya kamu melihat, andai kata kamu melihat, tapi kita tidak lihat, tapi Allah katakan andai kata kamu melihat, bagaimana keadaannya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang minum khamr. Andai kata kamu melihat mereka di hari kiamat, kata Allah, mereka saat itu hanya menundukkan kepala di hadapan Allah. Mereka hanya menundukkan kepalanya, tertunduk lesu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata kepada Allah, Rabbana. Ya, ucapannya ini, Rabbana, ya Allah, absarna. Kami sudah lihat. Sekarang ini kami sudah lihat dengan mata kepala. Ya, kami sekarang sudah menyaksikan dengan mata kepala kami bagaimana neraka, bagaimana ini. Kami sudah lihat. Kalau di dunia hanya didengar, Ustadz bilang begini. Sekarang kami sudah betul-betul lihat dengan mata kepala. Di depan mata kami lihat. Wa sami'na, dan ya Allah, kami sudah dengar dengan telinga kami. Saya dengarkan. Kami dengarkan bagaimana neraka bergolak, bagaimana mereka berteriak dalam neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah lihat, kami sudah dengar, ya Allah. Setelah itu apa dia bilang? Farji'na. Maka ya Allah, satu permintaan kami, tolong kembalikan kami ke dunia. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Berikan kesempatan kepada kami sekali lagi. Kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihah. Kami ingin beramal soleh. Walaupun satu amal soleh saja. Na'mal salihah. Kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa mengerjakan satu amal soleh, walaupun satu saja, satu kali saja amal soleh, kembalikan. Lihat bagaimana berharganya satu ibadah. 2 rakaat, ya, 1 kali sholat itu berharga sekali bagi kita kalau sudah mati. Lihat permintaan orang ini, ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia, saya ingin melakukan satu saja amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya saat ini kami sudah yakin. Kami sudah yakin, ya Allah, betul-betul yakin sudah saya, percaya sudah saya. Ketika di dunia kurang percaya atau bahkan tidak percaya. Ada orang ketika di dunia ini disampaikan oleh ustadz, ada itu neraka, ada itu asap kubur, ada itu begini. Dia bilang, nanti Tompi dilihat. Tidak ada orang masuk neraka, ustadz. Pernah kau masuk neraka? Ada orang bilang begitu, ya. Pernah kau masuk neraka? Tidak usah cerita-cerita begitu kalau belum pernah. Ini ucapan mereka di dunia karena belum melihat. Perhatikan kata Allah, mereka ini berkata, hari ini saya sudah melihat, saya sudah mendengar, ya Allah kembalikan saya dunia, saya mau perbaiki diriku, hari ini saya sudah yakin. Tapi apakah bisa kembali? Kata Allah, kalla, tidak. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanya omong kosong. Hanya omong kosong. Jamaah sekalian,
rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya ayat ini mengingatkan kepada kita, ya mari kita gunakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Banyak di antara kita habis waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Subhanallah. Padahal di situ bisa diisi dengan kebaikan. Tapi kita habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bahkan ada orang yang digunakan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam orang itu adalah dia tinggalkan semua yang tidak bermanfaat baginya. Dia tinggalkan semua yang tidak berguna baginya. Tapi jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, melindungi kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan senantiasa memberikan taufiknya kepada kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.